Shalom, salam damai untuk kita semua umat kekasih Tuhan. Kembali lagi di hari ini, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan berbagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus ayat pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita akan mulai, kita akan awali dulu dengan tanda kebenaran Kristus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dan dari seberang Yordan, dan juga dari daerah Tirus dan Sidon. Bahkan banyak orang padanya. Sudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya untuk menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghintipnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh jahat melihatnya, mereka akan jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita mengikuti Injil Markus hari ini. Pertemuan dengan Tuhan Yesus menjadi panggilan kepada setiap jiwa yang haus akan keadilan dan kebaikan. Dengan kehidupan yang serba cepat dan serba sibuk, Yesus mengatakan arti dari memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Di zaman sekarang ini sangat sulit ya kita temukan seperti pribadi Tuhan Yesus, di mana berbuat baik, melakukan sesuatu yang terbaik, dan itu pastinya mereka akan meminta imbalan. Tuhan Yesus mengajarkan arti dari memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin kita dapat belajar untuk melayani tanpa memikirkan seberapa banyak yang akan kita terima dari imbalan itu. Dalam kehadiran Tuhan, kita menemukan pemimpin yang hanya memimpin dengan kuasa, tetapi dengan cinta. Tuhan Yesus menciptakan perubahan melalui mujizatnya, namun melalui sentuhan kasih dan cinta yang menyentuh secara mendalam. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita pernah berbuat baik, berbagi sesuatu kepada orang lain, dan kemudian kita mengharapkan imbalan? Mari kita mengikuti dalam Injil hari ini, renungan di hari ini untuk kita, di mana Tuhan Yesus berbagi sesuatu yang baik namun tidak pernah mengharapkan imbalan. Seringkali kita sebagai manusia, terkhusus umat yang Katolik ya, kita terjebak pada tujuan pewartaan kita yang harusnya bertujuan untuk mewartakan kerajaan Allah, justru menjadi aksi kebolehan kita untuk berbuat baik agar menerima banyak pujian dari masyarakat, atau yang sekarang tentang follower ya. Terus terang, saya membuat renungan ini bukan untuk mencari follower, no. Saya membuat renungan ini supaya saya mengerti dan saya memahami akan firman Tuhan. Karena tidak setiap hari, dan saya juga dalam hati saya, jika saya membaca Alkitab, saya mau agar supaya apa yang dijabarkan, apa yang diberitakan firman itu saya pahami, sehingga saya membuat renungan ini. Saya meminta hikmat dari Tuhan, apa yang dapat saya bagikan, meskipun itu
hanya dilihat orang hanya sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi menurut saya pribadi, renungan ini dari firman ini itu dapat membantu saya mencerna iman. Untuk itulah saya sebelum saya membuat renungan, saya mohon hikmat dari Tuhan supaya mungkin saya bisa melihat contoh-contoh renungan-renungan yang lain, tetapi saya ingin juga supaya saya paham dan saya mengerti akan firman Tuhan, bukan untuk mencari follower atau bukan juga untuk mendapatkan hal-hal yang bertambah. Karena saya tahu dengan saya saat ini, saya sebagai karyawan di perusahaan asing Papua, saya sudah diberikan banyak oleh. Mari kita mengikuti apa yang menjadi panutan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar supaya kita dapat memberitakan firman sesuai Injil hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.